teman-teman, perkenalkan nama saya Nilu Putu Anjani Maharani, saya dari kelas 636A01. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang strategi kooperatif. Strategi kooperatif yaitu di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk satu tujuan yang dikerjakan bersama. Aliansi strategik merupakan persetujuan kerjasama suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berlangsung secara relatif meliputi aliran keterkaitan sumber daya atau struktur government dari organisasi otonom. Kemitraan antara perusahaan A dan B di mana sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti digabungkan guna mencapai kepentingan bersama untuk mengembangkan produksi, distribusi menjadi barang dan jasa. Jenis-jenis aliansi strategi. Yang pertama, patungan usaha, sebuah kesatuan perusahaan atau korporasi yang dibentuk dari dua pihak atau lebih dengan tujuan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu dengan secara bersama-sama. Aliansi strategi ekuitas, di mana dua atau lebih perusahaan memiliki persentase berbeda dalam menguasai saham namun mengkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang ketiga ada aliansi strategi non-ekuitas, merupakan aliansi di mana dua atau lebih perusahaan membangun hubungan kontraktual untuk berbagi beberapa sumber daya kapabilitas unik guna menciptakan keunggulan bersaing. Dan yang keempat, global strategi aliansi, merupakan kerjasama partnership dua atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Alasan aliansi menurut jenis pasar ada 3 sebagai berikut. Dari ketiga aliansi jenis pasar ini disimpulkan bahwa untuk akses, tantangan, dan teknis jenis pasar mempengaruhi kekuatan pasar. Selanjutnya, jenis aliansi strategi tingkat bisnis itu ada 4. Yang pertama, aliansi strategi komplementer merupakan aliansi tingkat bisnis di mana perusahaan atau partner berbagi beberapa sumber daya kapabilitas mereka dengan cara komplementer, saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaing. Strategi ini dibagi menjadi 2, vertikal dan horizontal. Yang kedua, strategi tanggapan bersaing. Strategi ini dilaksanakan untuk memenangkan sebuah pasar dengan cara memberikan keunggulan-keunggulan dalam bersaing. Yang ketiga, strategi mengurangi ketidakpastian. Perusahaan menjalani strategi ini untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan pengembangan produk baru atau dalam rangka membangun standar teknologi. Yang keempat, strategi pengurangan tekanan persaing. Untuk strategi ini dilakukan strategi kolusi yang berbeda dengan aliansi strategi. Dua jenis strategi kolusi yaitu kolusi eksplisit dan strategi kolusi tacit. Aliansi strategi komplementer vertikal, di mana sebuah perusahaan berbagai sumber-sumber dari tingkat yang berbeda untuk mencapai keunggulan bersaing. Aliansi strategi komplementer horizontal. Aliansi ini di mana perusahaan berbagi beberapa sumber daya dari tingkat yang sama atau berbeda untuk menciptakan keunggulan. Umumnya perusahaan memfokus pada pengembangan produk jangka panjang dan juga menekan adanya peluang distribusi. Selanjutnya, aliansi strategi kooperatif. Aliansi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi terverifikasi. Merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporatif di mana penyertaan perusahaan atau sumber daya kapabilitasnya adalah untuk melakukan diverifikasian ke dalam produk baru atau pasar baru. Sebagai contoh, Samsung Group bergabung dengan Nissan mengembangkan teknologi mobil baru. Yang kedua, strategi aliansi sinergistik merupakan strategi kooperatif tingkat korporatif di mana penyertaan perusahaan atas beberapa sumber alam dan kapabilitas adalah untuk dapat menciptakan lingkungan ekonomi. Yang ketiga, franchising merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana suatu perusahaan menggunakan franchise sebagai hubungan kontraktual. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga dari sedikit penjelasan dari saya dapat bermanfaat.